Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar ini nanti akan dibagi jadi 4 bagian ya. Jadi ada yang tentang kubus, kemudian tentang balok, prisma, dan limas. Nah, di video kali ini kita bahas yang tentang kubus. Nah, kubus ini nanti terbagi jadi beberapa unsur ya. Jadi ada beberapa unsur yang terdapat pada suatu kubus. Nah, kubus itu gambarnya seperti ini ya. Jadi ke semua sisinya itu sama panjang atau sama besar, itu disebut sebagai kubus. Nah, kubus ini yang pertama dia memiliki 8 titik sudut. Nah, 8 titik sudut ini terkait dengan penamaan kubus itu sendiri. Jadi kalau kita mau memberi nama atau memberi label pada kubus, itu bisa dimulai dari sisi alas dulu, kemudian sisi tutupnya. Nah, jadi cara pemberian nama atau labelnya itu bisa mengalir gitu ya. Jadi misalkan nih, yang ujung kiri ini sebagai titik A atau titik sudut A, maka ini B, ini C, yang paling belakang adalah D, gitu ya. Nah, untuk bagian atas atau bagian tutupnya ikuti arah yang sama. Tadi kan kita mulai dari A-nya kan di sini ya, sebelah kiri depan ini. Maka nanti yang untuk kiri depan ini adalah lanjutannya. Jadi misalkan ini A, B, C, D, katakanlah berikutnya adalah E, maka di sini adalah E, F, ya. Jadi ujung-ujungnya ini ya. Kemudian G, H. Nah, jadi ujung-ujung ini disebut sebagai titik sudut. Nah, makanya kubus itu memiliki 8 titik sudut. Apa saja kalau kita daftar berarti ada A, kemudian B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Tapi ini tergantung juga dari penamaannya. Jadi misalkan nih, kalian namakan PGRS TUVW ya, maka nanti isinya adalah PGRS TUVW. Jadi ujung-ujung atau sudut-sudut dari kubus tersebut ada sebanyak 8. Nah, kemudian kubus sifat kedua ya, atau unsur kedua, memiliki 12 rusuk. Nah, rusuk itu adalah garis-garis atau kerangka yang membentuk kubus ini. Jadi misalkan ini ada garis AB, ini disebut sebagai rusuk AB. Kemudian ada BC, ada C ke D, ada D ke A, ini disebut sebagai rusuk. Nah, kalau kita hitung semuanya ada 12. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus yang tegak ini 5, 6, 7, 8. Kemudian yang atas ini ya 9, 10, 11, 12. Makanya ada sebanyak 12 rusuk. Jadi kalau kita daftar ya agak lumayan ya. Jadi ada AB, bisa juga BC, CD, DA, dan seterusnya. Ada sebanyak 12 gitu ya. Nah, kemudian kubus memiliki 6 sisi. Jadi sisi itu bagian bidangnya ya. Jadi misalkan ini ABCD. Nah, berupa ini gambarnya kan miring, tapi sebenarnya ini adalah persegi ya. Jadi ABCD ini merupakan sisi. Jadi ada 6 sisi. Apa saja? Ada sisi alas sama sisi tutup ya, ada 2 kan ya. Kemudian sisi kiri sama sisi kanan. Kemudian sisi depan dan sisi yang belakang gitu ya. Jadi kalau kita arsir nih yang ini ABCD ini yang alas. Nah, ini sisi alas. Kemudian ada sisi tutup. Gitu ya. Kemudian bisa sisi samping ya. Samping ini samping kanan sama samping kiri. Kemudian ada depan sama belakang. Jadi kalau kita daftar ada gini. Ada ABCD, terus ada EFGH. Yang kiri adalah ADHE, yang kanan BC, GF. Jadi kalau menuliskan juga harus mengalir ya. Misalkan ini tadi ya, B, C, G, F. Jadi ngalir gini. Kemudian yang depan bisa A, B, F, E gitu ya. Nah, kalau yang belakang berarti yang ini ya, D, C, G, H. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, ini adalah ketiga unsur pertama dari suatu kubus. Yang keempat itu adalah diagonal. Nah, diagonal ini ada 2 jenis ya, diagonal sisi sama diagonal ruang. Nah, yang pertama atau yang keempat ya, kubus memiliki 12 diagonal sisi. Boleh disebut diagonal sisi, boleh juga disebut diagonal bidang gitu ya. Nah, jadi kan ABCD ini kan sisi, tapi ada juga yang menyebut bidang, jadi sama saja. Nah, diagonal sisi, jadi diagonal itu adalah garis yang melintang.
Jadi kalau AB itu disebut sebagai rusuk, kalau A ke C itu disebut sebagai diagonal. Nah, jadi misalkan nih ya, ini tadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi misalkan dari A ke C itu disebut sebagai diagonal sisi, jadi melintang. Jadi pada bidang ABCD ada garis yang melintang, itu disebut sebagai diagonal sisi. Selain AC, bisa juga BD, gitu kan ya. Nah, jadi bisa AC atau BD. Ini pada satu sisi saja sudah ketemu sebanyak 2. Nah, karena kubus itu tadi memiliki 6 sisi, ya otomatis nanti akan sebanyak 6 kali 2. Jadi ada 12 diagonal sisi. Kalau misalkan pada sisi samping kanan, berarti bisa apa? Bisa B ke G atau F ke C, seperti itu. Jadi bisa misalkan ini BG atau F, C, dan seterusnya. Coba satu lagi. Misalkan pada sisi yang belakang, misalkan DCGH ini ya, maka bisa D ke G atau H ke C gitu ya. Jadi bisa ini H ke C atau D ke G gitu ya. Bisa HC atau DG dan seterusnya. Nanti kalau kita total satu persatu akan ada sebanyak 12 diagonal sisi atau bidang. Nah, diagonal sisi atau bidang ini panjangnya ngikuti panjang rusuk ya. Jadi kalau misalkan nih panjang rusuk kita anggap sebagai S gitu ya. Maka panjang diagonal sisi itu akan sebanyak S atau sepanjang S akar 2, selalu seperti itu. Jadi contoh nih misalkan kita punya kubus, misalkan ini panjangnya adalah 10 cm, ya maka nanti diagonal sisinya adalah 10 akar 2, jadi gitu ya misalkan ya. Jadi misal panjang rusuk adalah 10 cm, maka panjang diagonal sisi adalah 10 akar 2 cm, selalu seperti ini gitu ya. Jadi mengikuti panjang dari rusuknya. Jadi kalau misalkan rusuknya 6, ya maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2 untuk semua diagonal sisi. Nah, unsur yang kelima yang berikutnya adalah gini. Jadi kubus memiliki 4 diagonal ruang. Jadi kalau diagonal sisi tadi, dia itu menempel pada salah satu sisi ya, tapi dia melintang. Nah, kalau diagonal ruang, dia itu melayang. Jadi dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi contoh misalkan nih, ini kita anggap sebagai ABCD, F, G, H. Diagonal sisi bisa seperti ini. Misalkan dari H menuju B. Nah, ini disebut sebagai diagonal ruang ya, bukan diagonal sisi. Jadi dia melintang di tengah-tengahnya ruangan kubus ini. Bisa juga E ke C. Nah, sudah ketemu 2 kan ya. Misalkan yang 2-nya kita taruh sebelah kanan ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa juga A ke G. Nah, jadi A ke G, ujung ke ujung. Atau mungkin E ke C. Nah, jadi dia melintang dan berada di tengah-tengah dari atau di tengah-tengah ruangan kubusnya. Nah, panjang dari diagonal ruang kubus ya, itu adalah rusuk akar 3 atau S akar 3. Jadi tadi kalau diagonal sisi itu kan S akar 2. Kalau diagonal ruang dari kubus adalah S akar 3. Jadi kalau misalkan sisi kubusnya 10 cm, ya diagonal ruangnya adalah 10 akar 3 cm, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk unsur kubus adalah kubus memiliki 6 bidang diagonal. Jadi berbeda antara diagonal ruang, diagonal sisi dengan bidang diagonal. Kalau diagonal ruang maupun diagonal sisi itu berupa garis seperti ini. Nah, kalau diagonal atau bidang diagonal itu dia berupa daerah. Nah, jadi gitu ya. Jadi bedanya antara bidang diagonal dengan diagonal ruang maupun sisi. Misalkan ini. Nah, jadi diagonal atau bidang diagonal itu berbentuk suatu persegi panjang. Jadi misalkan nih, dari garis AE ke garis GC ditarik bidang. Nah, jadi ke C. Nah, ini menjadi suatu bidang. Nah, bentuk yang seperti ini disebut sebagai bidang diagonal. Jadi bentuknya persegi panjang. Bisa juga misalkan dari H ke F, ya. Kemudian B ke D. Nah, jadi ini HFBD. Nah, ini sudah ketemu 2 ya.
Nah, kemudian misalkan dari yang sini. Ini kita kasih nama dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan E ke B, H ke C. Nah, ini kan jadi gini ya. Jadi B, C, H, E. Nah, ini disebut sebagai diagonal atau bidang diagonal. Nah, atau mungkin dari ini, dari yang FG ke DA. Nah, yang sini. Nah, ini nggak begitu kelihatan ya, yang bagian belakang ini. Nah, kemudian bisa juga dari ini. Kita kasih nama dulu. E, F, G, H. Nah, ini H ke A. Kemudian F ke B. Nah, ini dihubungkan nih jadi persegi panjang. Nah, ini juga disebut sebagai bidang diagonal. Atau mungkin dari N nih, dari FE ke CD juga bisa ya. Nah, udah ketemu dua juga. Nanti kalau kita daftar tadi yang pertama, kita ganti warna dulu. Yang di sini tadi bisa ACGE gitu ya. ACGE. Kemudian bisa juga BDHF. Ada dua. Yang dari gambar tengah ini bisa ketemu apa tadi? DAFG atau BCHE. Nah, dari gambar ketiga tadi ketemu ABGH dan juga DCFE ya. Nah, seperti ini adalah yang dinamakan sebagai bidang diagonal. Jadi bidangnya itu melintang di tengah-tengah dari kubusnya dan dia berupa persegi panjang gitu. Nah, kemudian berikutnya kita belajar yang namanya jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu bisa kalian bentuk dengan cara memotong beberapa sisi pada bagian rusuk. Jadi misalkan nih kita punya kubus seperti ini. Kita potong nih bagian ini, misalkan ini kita potong ya. Kemudian ini kita potong, kita potong, kita potong. Yang belakang juga sama, misalkan kita potong, kita potong, kita potong. Nah, misalkan ini salah satu kita potong. Maka akan jadi seperti ini. Nah, jadi akan terbentuk bangun datar yang terdiri dari 6 persegi. Nah, seperti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau misalkan kita kaitkan gitu ya. Jadi ini misalkan kita tekuk ke atas, tekuk ke atas, tekuk ke atas, ini juga tekuk ke atas. Nanti akan menjadi balik lagi menjadi sebuah kubus gitu kan ya. Jadi misal nih, ini kita anggap sebagai alas gitu ya. Nah, jadi ini alasnya, manakah tutupnya? Jadi kan tinggal kita tutup atau kita tekuk biar menjadi suatu kubus. Jadi misalkan ini bagian alas, jadi dia akan bersesuaian dengan bagian ini ya. Nah, kalau jadi ini jadi bagian alas, maka yang bawah ini akan menjadi bagian depan kalau kita tekuk ke atas ya. Ini jadi bagian kiri, ini jadi bagian belakang. Gitu ya. Kemudian ini jadi bagian kanan. Nah, maka ini akan jadi bagian atasnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kesemua bagiannya terletak ada di sini gitu ya, ada bagian bawah, atas, kiri, kanan, belakang, depan, maka ini bisa disebut sebagai suatu jaring-jaring kubus. Jadi ada juga mungkin bentuk-bentuk seperti ini, tapi kalau kita data satu persatu, atas, bawah, kemudian belakang, depan, kiri, kanan, ternyata tidak bisa, atau mungkin ternyata kok atasnya double seperti itu, maka dia tidak bisa disebut sebagai jaring-jaring kubus. Contoh misalkan ini adalah bentuk beberapa jaring-jaring kubus yang bisa kita bentuk, misalkan seperti ini. Jadi misalkan nih, ini jadi sisi apa ya? Sisi alas gitu ya. Maka ini akan jadi sisi depan gitu ya. Ini jadi sisi belakang. Ini jadi sisi kanan ya. Ini tekuk lagi jadi sisi atas. Ini jadi sisi kiri. Nah, maka ini disebut sebagai jaring-jaring kubus. Misalkan gambar yang tengah, ini jadi sisi alas misalkan. Berarti kan ini jadi sisi kiri, ini sisi kanan, ini sisi depan gitu ya. Nah, maka ini jadi sisi atas, ini jadi sisi belakang. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai jaring-jaring kubus. Coba lagi, misalkan ini sisi alas. Jadi pertama paling mudah mending tentukan alas dulu. Baru kiri kanannya ya, ini kiri, ini kanan. Nah, ini jadi sisi belakang nih kalau ditekuk ya. Ini jadi sisi atas, ini jadi sisi depan. Nah, maka ketiga bentuk ini merupakan jaring-jaring kubus. Coba misalnya kita bikin random gitu ya. Nah, nanti coba kita cek dia terbentuk jadi kubus atau enggak gitu ya. Misalkan di sini saya kasih sisi lagi. Ini anggaplah ini semuanya persegi panjang gitu ya. Persegi ya. Jadi misalkan ini sisi alasnya. Maka di sini jadi sisi kiri, jadi sisi
kanan gitu ya. Nah, ini akan menjadi sisi bagian atas kalau kita tekuk lagi. Nah, ini yang bagian kiri setelah kita tekuk di bawahnya akan jadi bagian depan. Yang ternyata akan numpuk dengan ini juga depan juga kan. Nah, ternyata ada dua sisi depan, padahal harusnya lengkap, ada kiri, kanan, atas, alas, ada depan, ada belakang. Maka ini bukan merupakan suatu jaring-jaring gubus. Jadi kalau kita mengecek apakah jaring-jaring gubus atau bukan, dicek apakah kesemuanya merupakan sisi yang berbeda. Jadi harus ada alas, atas atau tutupnya, kiri, kanan, depan, sama belakang. Seperti itu. Nah, berikutnya kita belajar menentukan atau menghitung luas permukaan dari kubus. Jadi gini, luas permukaan itu adalah luas semua sisi dari kubus. Jadi seperti kita tahu dari jaring-jaring misalkan, kubus itu memiliki 6 sisi yang sama besar atau semuanya berbentuk persegi. Jadi luas dari satu bagian ini adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Karena dia memiliki 6 sisi, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dapat ditentukan atau dapat dihitung luas permukaan atau kita singkat sebagai LP dari suatu kubus adalah 6 dikalikan sisi kuadrat atau 6S kuadrat. Karena kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Contoh nih misalkan, tentukan luas permukaan kubus yang panjang rusuknya adalah 10 cm. 10 ini adalah nilai dari S-nya. Ya, sehingga luas permukaannya tadi caranya adalah 6 dikalikan S kuadrat gitu ya. Jadi 6 dikalikan 10 kuadrat. Jadinya 6 dikalikan 100 atau jadi 600. Satuannya adalah cm persegi seperti itu. Nah, jadi cara menentukan luas permukaan kubus seperti ini. Kalau dibalik misalkan soal nomor 2. Jika diketahui luas permukaan dari kubus adalah 384 cm persegi, maka tentukan panjang rusuknya. Jadi dibalik nih, diketahui luas permukaannya. Jadi LP sama dengan 384. Nah, LP tadi kan 6 dikalikan S kuadrat sama dengan 384. Nah, caranya gimana? Berarti menentukan rusuknya atau S kuadrat, berarti 384 kita bagi dengan 6 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita hitung S kuadratnya ketemu sebesar 64. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai S atau panjang rusuknya. Jadi S adalah akar, jadi menghilangkan kuadratnya tinggal di akar ya. Dari 64 atau ketemu 8. Jadi satuannya adalah cm. Jadi panjang rusuknya adalah 8 cm. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah volume. Jadi kalau volume itu adalah isi. Jadi menghitung isi dari suatu kubus, karena kubus kan berbentuk ruangan ya. Jadi isi di dalamnya itu bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Atau salah ya, rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau boleh kita singkat menjadi rusuk pangkat 3. Contoh nih misalkan, tentukan volume kubus yang panjang rusuknya adalah 5 cm. Nah, diingat-ingat volume adalah S pangkat 3. Jadinya adalah 5 pangkat 3 atau boleh kalian tulis gini deh, 5 kali 5 kali 5 atau menjadi 125. Satuannya cm kubik atau pangkat 3 seperti ini nulisnya ya. Nah, jadi begini cara menentukan volume dari suatu kubus. Dibalik nih misalkan soal nomor 2, atau contoh nomor 2. Diketahui volumenya sebesar 64 cm kubik, maka tentukan panjang rusuknya. Kepencet nih. Nah, maka kalian jabarkan dulu volume tadi adalah 64, rumusnya adalah apa? S pangkat 3 sama dengan 64. Jadi kalian cari bilangan berapa yang dipangkatkan 3. Jadi bilangan itu kalikan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali, hasilnya harus sebesar 64. Atau kalian cari dengan gini, akar pangkat 3 dari 64. Jawabannya adalah 4 cm. Kenapa seperti itu? Karena 4 kali 4 kan jadi 16 nih. Kali 4 lagi jadi 64. Nah, maka panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, ini soal terakhir nih ketiga. Ini campuran antara volume dan luas permukaan. Jika diketahui luas permukaan dari kubus adalah 300 cm, maka tentukan volumenya. Nah, diingat-ingat lagi tadi luas permukaan. Caranya adalah 6 dikali S kuadrat ya. Nah, berarti dari sini ini harus sama dengan 300. Jadinya S kuadrat adalah 300 dibagi 6. Taruh sebelah sini ya. Jadi S kuadrat sama dengan 300 bagi 6 adalah 50 ya. Nah, maka S-nya berapa? Jadi S adalah akar 50. Gini ya.
Ini angkanya jelek ya, coba kita ganti yang lebih bagus ya. Misalkan kita ganti lebih kecil deh. Jadinya adalah 150 aja, biar lebih gampang nanti ya. Jadi kita ulang nih ya, ini kita ganti 150, biar tidak ketemu akar. Nah, jadi ini S kuadrat adalah 150 dibagi 6. Ini ketemu 25 ya. Jadi S-nya adalah akar dari 25. Atau S ketemu 5 cm. Nah, setelah ketemu rusuknya atau panjang S-nya, baru kamu bisa menentukan volume. Volume adalah S pangkat 3. Jadi sama dengan 5 kali 5 kali 5. Atau ketemu 125 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah penjelasan tentang kubus, mulai dari unsur-unsur yang ada pada kubus, kemudian bagaimana sih cara membentuk jaring-jaring kubus atau menentukan manakah yang termasuk jaring-jaring kubus atau bukan. Kemudian juga hitungan dari luas permukaan maupun volume dari suatu kubus. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.